pertobatan. Begitu pentingnya bertobat. Berdoalah setiap waktu. Kondisi apapun bersyukur. Tunjukkan kasih yang nyata, kasih Kristus yang nyata yang ada dalam kita. Saya percaya kalau bukan karena Tuhan. Menangis. Di mana menangis? Dia ada. Attitude determines your altitude. Kami pasti diberkati, kami pasti dikuatkan. Adalah perubahan dari dalam plus tindakan yang kelihatan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Apa kabar dimanapun saudara berada? Sungguh amat sukacita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita kembali bersama dengan kami, Pastor Sam dan istriku tercinta, Ibu Gembala, dalam kita so lupa ini. Terlalu serius untuk beribadah pada hari ini. Jadi nanti setelah ini saya kasih tahu namamu yang asli siapa ya. Baiklah. Puji Tuhan. Dan pada hari ini kita kembali untuk beribadah di pertengahan minggu sel Pukat Karmel yang ada. Mari siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Allah. Amen. Dimanapun saudara menyaksikan ibadah atau siaran online kami GPDI Karmel Cipinang pada hari ini. Dan siapkan hati saudara, pilih tempat yang terbaik dan senyaman mungkin ya, supaya saudara bisa. Dan saya percaya ada sesuatu yang baru yang akan kembali memberikan kekuatan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu, kita berdoa untuk memulai semuanya. Haleluya. Mari siapkan hati saudara ada di dalam sikap penyembahan. Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih untuk kembali kami berkesempatan bisa menyaksikan acara online ini yang di dalamnya ada nama Tuhan. Untuk itu Tuhan urapi setiap kami Tuhan. Amen. Yang ada di Jakarta, yang ada dimanapun kami berada Tuhan, tolong urapi kami dan kami siap diberkati Tuhan. Amen. Urapi hambamu yang akan menyampaikan firman, urapi seluruh peralatan online yang ada dan kami siap diberkati Tuhan. Amen. Kami siap dijamah Tuhan. Kami siap dilepaskan. Kami siap disembuhkan dari sakit penyakit dan kami siap untuk setiap mujizat dinyatakan melalui kehidupan kami. Amin. Bekerjalah kuasa Roh Kudus. Dan pada hari ini kami serahkan ibadah SPK Karmel Cipinang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dan sembah dari Tuti. Haleluya.
pertobatan. Begitu pentingnya bertobat. Berdoalah setiap waktu. Kondisi apapun bersyukur. Tunjukkan kasih yang nyata, kasih Kristus yang nyata yang ada dalam kita. Saya percaya kalau bukan karena Tuhan. Menangis. Di mana menangis? Dia ada. Attitude determines your altitude. Kami pasti diberkati, kami pasti dikuatkan. Adalah perubahan dari dalam plus tindakan yang kelihatan. Kita hidup semua karena anugerah Tuhan. Amen. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pujian penyembahan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami hidup, kami masih ada sampai saat ini, kami tahu semua hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bukan kuat kami, bukan hebat kami, bukan pintar kami, bukan harta kekayaan kami, bukan apapun yang kami miliki di hidup kami. Tapi semata-mata kami hidup, kami bernafas, kami diberkati Tuhan, kami bisa melayani Tuhan. Semua hanya oleh belas kasihan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengar suara Tuhan, percaya suara firman Tuhan itu adalah kekuatan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus jamah hati kami untuk kami, hati-hati kami dilembutkan, kami terima suara firman dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ubahkan kami percaya firman Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kami, mengubah hati kami, mengubah paradigma kami. Berfirmanlah, bersuaralah bagi kami Tuhan, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, urapan yang khusus, dan urapi kami semua yang dengar suara firman. Setiap kami yang meresponi firman Tuhan, kami pasti diberkati Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih bisa menikmati ibadah sel Pukat Karmel dalam ibadah Zoom. Dan seperti yang sudah Bugeng sampaikan tadi dalam doa, bahwa setiap kita yang mau meresponi firman Tuhan, kita hidup oleh Tuhan. Haleluya. Pasti dan harus jadi berkat bagi kita semua. Amin, Pak Gun. Amin. Haleluya. Makanya kita respon hanya beberapa saat ke depan. Bugeng percaya tidak ada dari kita, siapapun itu, siapapun, tidak ada yang kepengen hidup kita ini hidup dalam kesusahan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kemelaratan. Itu sebabnya beberapa orang yang ada di GPD Karmel ketika berdoa, menyampaikan doa untuk persembahan, selalu berkata bahwa tidak ada orang miskin di antara kita. Dan itu selalu harus kita amenkan. Amin. Tapi bukan hanya kita amenkan saja ya, jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita harus ada action dari kita dulu, ada tindakan dari kita dulu untuk kita diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini Bugeng berbicara tentang keuangan yang diberkati, finansial yang diberkati. Yaitu, nah sekali lagi Bugeng sampaikan bahwa tidak ada satupun dari kita yang pengen hidup susah, hidup miskin, apa-apa nggak bisa. Bahkan untuk mau beli makan aja mikir. Aduh, itu bukan apa ya, bukan destiny Tuhan buat hidup kita. Janji Tuhan buat hidup kita semua adalah hidup diberkati. Katakan amin. Bahkan bukan hanya diberkati, tetapi diberkati dengan berkelimpahan. Nah, oke, hari ini Bugeng ingin menyampaikan pelajaran tentang persepuluhan yang beberapa waktu lalu, mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu sudah pernah disampaikan oleh Bapak Riki Gondo Subroto tentang persepuluhan ini. Karena akhir-akhir ini
ada beberapa pengajaran yang mulai menyampaikan, pengajaran yang mulai, jangan nih, ini nggak perlu, karena ini begini, karena ini begitu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa kita hidup pengen. Iblis takut banget kalau pengikut-pengikut Tuhan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, itu tidak diberkati oleh Tuhan. Iblis takut banget. Makanya dengan berbagai macam cara, tipu muslihat iblis itu mulai dilepaskan. Kayaknya Alkitabiah, sepertinya, waduh kayaknya ini iya benar ya. Tapi enggak, kita harus berlandaskan oleh yang disampaikan firman Tuhan. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang selalu Bugem dengar dia selalu berkata, jangan menambahi dan jangan mengurangi firman. Kalau firman sampaikan A, lakukan A. Nggak bisa diplesetin ke sana, diplesetin kemari, nggak bisa. Nah, hari ini Bugem kepengen kita semua, seperti yang selalu didoakan, tidak ada orang miskin di antara kita. Bugem ingin itu terjadi dalam kehidupan seluruh jemaat GPDI Karmel. Katakan amin. Amin. Oke, mari kita buka Alkitab kita dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Maleakhi pasal yang ketiga, sekali lagi, Maleakhi pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, itu kata Tuhan ya saudara. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat yang ke-9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu, katakan, berbahagia. Berbahagia. Amin. Katakan amin. Sebab kamu ini akan menjadi apa, saudara? Negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jemaat GPDI Karmel yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, ketika kita mengembalikan milik Tuhan atau perpuluhan, dengan kata lain, ketika kita tidak mencuri hak mutlak loh, ini miliknya Tuhan, ketika kita tidak mencuri milik Tuhan, Alkitab yang bilang, yang pertama, kita akan melihat tingkap-tingkap, nih begini nih, tingkap-tingkap langit. Oke, yang pertama, ketika kita tidak mencuri milik Tuhan, hak mutlaknya Tuhan, kita akan melihat tingkap-tingkap langit itu terbuka. Jadi tadinya ketutup nih, dibukain tingkap-tingkap, bukan tingkap ya, tapi tingkap-tingkap. Jadi udah banyak banget penghalang berkatnya. Tapi ketika kita mengambil keputusan untuk nggak mau, saya mau balikin milik Tuhan, saya nggak mau curi milik Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu, maka tingkap-tingkap langit terbuka. Begitu tingkap langit terbuka, itu berkat blong banget. Nggak ada penghalang lagi. Dan berkat-berkat itu turun menjadi milik bagian hidup kita. Yang pertama, tingkap-tingkap langit terbuka. Saudara, ini berbicara tentang Allah memberkati kita dengan berlimpah-limpah.
Yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang kita pelajari dari apa yang sudah kita baca hari ini, ketika kita mengambil keputusan untuk mengembalikan haknya Tuhan, atau kita tidak mencuri milik Tuhan, maka yang kedua, Tuhan dan ketaatan kita sendiri yang akan menjaga dari belalang pelahap. Katakan amin. Amin. Saudara tahu, belalang pelahap itu berbicara tentang kerugian. Jadi, ketika kita mengambil keputusan untuk nggak curi milik Tuhan, kita balikin punyanya Tuhan dalam ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran kita, maka Tuhan dan ketaatan kita sendiri yang menjaga kita dari belalang pelahap atau dari kerugian dan dari panen yang gagal atau dari kebangkrutan. Itu hal yang kedua. Kemudian firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mengembalikan perpuluhan, maka kita ini berbahagia. Paga mau berbahagia enggak? Amin. Semua kita mau berbahagia. Orang yang diberkati Tuhan, bahkan atau diberkati Tuhan dengan berkelimpahan, tidak mungkin tidak berbahagia. Amin, Pak Gam? Amin. Pasti berbahagia. Karena apa? Keuangan kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kita mau apa aja, kita mau beli ini, kita mau beli itu, kita mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan, kita mau ada aksi penggalangan dana di gereja kita untuk beli ini, untuk beli itu, untuk memenuhi kebutuhan, ada mau beli sound system, beli komputer yang sudah terpenuhi, beli kamera dan lain-lain sebagainya, kita bisa memberi, kita bisa berkorban. Karena kenapa? Keuangan kita sudah diberkati berlimpah. Makanya kita disebut berbahagia. Katakan amin. Amin. Kemudian hal yang keempat, ketika kita mengembalikan milik Tuhan, atau ketika kita mengambil keputusan untuk saya nggak mau lagi nyuri milik Tuhan, itu hak mutlaknya Tuhan gitu. Saya mau kembalikan perpuluhan. Yang keempat, berkat keempat yang kita terima adalah ayat yang ke-12 tadi dikatakan menjadi negeri kesukaan. Katakan yes. Katakan yes, Bagam. Yes. Kita menjadi negeri kesukaan. Negeri kesukaan ini berbicara tentang hidup kita ini disukai oleh banyak orang. Amin. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, hidup kita ini jadi kesukaan gitu loh. Hidup kita ini disukai oleh banyak orang. Amin. Katakan amin, saudara. Amin. Karena apa? Karena orang melihat ada Yesus di hidup kita. Karena orang melihat, beda ya hidupnya. Dulu lo kayak begini loh dia, tapi sekarang beda. Kelihatannya bahagia banget. Kelihatannya gini, dia tahu memberi loh. Dia begini. Berbahagia. Kita disukai oleh banyak orang. Amin. Hidup kita jadi berkat dimanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Amin. Kita menjadi negeri kesukaan, kita disukai banyak orang. Karena Tuhan mendapati kita semua adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Katakan yes, amin. Yes, amin. Kemudian, prinsip dasar dari persepuluhan itu sendiri adalah perpuluhan itu bukan seperti gambling. Saudara tahu gambling? Judi, ya. Jadi kalau begini dapatnya begitu, kalau sebegini dapatnya begitu. Perpuluhan itu bukan gambling ya, saudara. Perpuluhan itu bukan seperti gambling. Bayar perpuluhan, terus Tuhan harus ganti gitu, atau supaya masuk surga, atau supaya begini. Itu gambling, saudara. Tapi ingat baik-baik, pelajaran tentang yang pertama, kita kembalikan perpuluhan yang sekali lagi tolong diingat baik-baik, simpan baik-baik dalam hati, taruh baik-baik, jangan sampai keluar dari otak kita bahwa persepuluhan itu adalah hak mutlaknya Tuhan, mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Saudara lihat waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, sebesar seluas itu Taman Eden, semua bisa mereka nikmati, apa juga bisa dinikmati. Cuma satu kan yang Tuhan minta, tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Hanya satu, gitu. Itu doang. Begitu juga dengan kehidupan kita, 10% doang, saudara. Kalau saya tidak salah, 2 minggu yang lalu Pak Gem Karmel menyampaikan firman. Minggu lalu atau 2 minggu lalu ya Pak Gem di Karmel menyampaikan firman tentang 10, Tuhan cuma minta 10%. Kita dapat berapa? Dapat berapa, saudara? 90%. Gitu. Jadi betapa amat sangat banyak bagian kita sebenarnya, saudara.
Tuhan cuma minta 10% doang gitu. Oke, pelajaran yang pertama adalah kita menyadari terlebih dahulu bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Hidup kita ini milik Tuhan. Karena itu kita harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Ini kita ciptaan Tuhan, kita milik Tuhan. Jadi kita harus, hidup kita ini harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Kita harus sadari dulu bahwa hidup kita milik Tuhan dan harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sesudah kita menyadari hal itu, barulah kemudian pada akhirnya kita akan bisa mengakui bahwa hidup kita ini memang mutlak milik Tuhan. Amin. Mutlak. Punyanya Tuhan. Saya dan saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal. Yesus itu jadi manusia, lahir sebagai manusia biasa, mati dalam penderitaan yang luar biasa, saudara, untuk saya dan untuk saudara. Yaitu jadi hidup kita ini mutlak milik Tuhan. Dan ingat baik-baik, ketika kita mengembalikan punyanya Tuhan, miliknya Tuhan, atau persepuluhan, sekali lagi tolong diingat baik-baik, persepuluhan bukan hanya untuk anggota jemaat biasa. Kami pun para imam, kami pun para pemimpin-pemimpin, kami pun para gembala-gembala, kami pun mengembalikan milik Tuhan, saudara. Oke, selalu Bugem sampaikan bahwa kami mengembalikan milik Tuhan. Saudara bisa lihat saya berbicara di ibadah online, saudara bisa lihat GPDI Karmel pernah nggak ada satu kali bolong dalam mengembalikan milik Tuhan di Majelis Daerah GPDI DKI Jakarta. Silahkan cek, gitu. Jadi perpuluhan itu harus dilakukan, harus dikembalikan oleh semua kita. Tidak terkecuali siapapun Anda, apalagi Anda penyampai firman, pemberita firman. Anda nyampein firman tapi Anda nggak mengembalikan milik Tuhan, ya itu tadi dikatakan menipu. Gitu. Nah, ketika kita mengembalikan persepuluhan atau milik Tuhan secara tidak langsung, kita yang pertama mengakui bahwa Tuhan adalah segala-galanya di hidup kita. Amin. Katakan amin. Amin. Kemudian yang kedua, ketika kita mengembalikan milik Tuhan, kita sedang mengakui bahwa Tuhan loh yang bertanggung jawab untuk hidup saya, untuk hidup keluarga saya, untuk keuangan saya, untuk finansial saya. Tuhan yang bertanggung jawab. Katakan amin, saudara. Amin. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengembalikan milik Tuhan, maka kita mengakui bahwa benar, Tuhan itu adalah penguasa tunggal hidup kita, satu-satunya. Nggak ada yang lain. Bukan keinginan saya yang ini, bukan keinginan saya itu, tapi Tuhan. Dialah penguasa hidup saya, penguasa tunggal satu-satunya di hidup kita. Karena itu, karena saya tahu penguasa hidup saya adalah Tuhan, yang bertanggung jawab atas hidup saya adalah Tuhan, maka saya harus mengembalikan milik Tuhan, maka saya harus terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Amin. Pelajaran yang pertama tadi, yang kita prinsip dalam persepuluhan itu bukan gambling, tapi kita menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Oke. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil, sudah Bugem singgung tadi, bahwa 90% sekali lagi nih, 90% yang kita punya. Jadi cuman 10% Tuhan, 90%. Oke. 90% yang kita punya itu adalah berkat Tuhan. Katakan amin. Amin. 90% loh, jangan dibalik. Punya kita bukan 10% Tuhan 90%, enggak. Punya kita 90% dan punya Tuhan, hak mutlaknya Tuhan itu cuma 10%. 90% yang kita punya itu adalah berkat Tuhan buat kita. 10% itu adalah titipan Tuhan untuk pekerjaannya di muka bumi ini. Makanya tadi disampaikan dalam ayat yang ke-10, bawalah seluruh, sekali lagi, kalau mau jujur harus seluruh, nggak bisa sepilah-sepilah, nggak bisa udah setengah ke gembala, setengah kemana ya, setengah ke gembala, setengah ke saudara saya yang hamba Tuhan di sana, nggak bisa seperti itu.
ayat yang ke-10, Maliaka 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh, ini berarti kita jujur. Kalau kita kasih seluruh berarti kita jujur. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam, apa saudara? Rumah perbendaharaan, gereja di mana engkau makan dan diberkati Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Jadi ketika kita mengembalikan milik Tuhan, kita memperdulikan rumah Tuhan. Kita memperdulikan pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja lokal kita masing-masing. Katakan amin. Amin. Oke, jadi 10%, 90% punya kita, mutlak punya kita, 10% mutlak punya Tuhan. 10% itu titipan Tuhan untuk pekerjaannya di muka bumi ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Allah perlu titip? Gitu. Pertanyaannya, kenapa Allah perlu titip? Karena jawabannya adalah, Tuhan tidak akan pernah turunkan uang dari langit. Jatuhin uang dari langit begitu? Enggak. Itu. Jadi Tuhan cari mitra-mitra kerja saya dan saudara. Katakan amin. Amin. Saya dan saudara mitra kerjanya Tuhan bagi pelebaran kerajaan sorga di muka bumi ini. Makanya Tuhan titip ke kita. Ketika kita jujur, kira-kira dari berkat yang sedikit Tuhan berkati lagi enggak keuangan kita? Diberkati lagi enggak kita? Yeah. Diberkati Tuhan. Karena Tuhan jujur. Ini hambaku ini, Gembala GPDI Karmel, jujur. Si pelayan Tuhan ini jujur. Keluarga ini jujur. Mereka dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kejujuran mengembalikan milikku. Tuhan lihat, jujur. Dari yang kecil seperti ini, tiba-tiba sudah besar, semakin lama semakin besar, karena Allah mendapati kita bisa dipercaya untuk perkara-perkara yang kecil. Ketika hidup kita ini yang menjadi mitra kerjanya Tuhan, itu kita bisa bertanggung jawab dan dipercaya untuk perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Dalam hal ini, keuangan yang berlipat-lipat kali ganda. Amin. Keuangan finansial yang diberkati berkelimpahan, itu akan dipercayakan Tuhan. Karena Tuhan dapati saya dan saudara itu taat, setia, dan jujur dalam perkara kecil, yaitu yang 10% itu, saudara. Oke, kenapa Allah perlu titip? Karena Tuhan tidak akan turunkan, jatuhin uang dari langit. Tuhan cari mitra-mitra kerjanya, saya dan saudara, untuk dititipin berkatnya itu. Nah, persoalannya sekarang adalah, mau nggak kita jadi bendaharanya Tuhan di muka bumi ini? Agak mau nggak? Amin. Amin. Setiap kita selalu berkata, oke, saya mau jadi bendaharanya Tuhan. Tapi pada pelaksanaannya, mau nggak lakukan apa yang Tuhan perintahkan? Kami, Gembala GPDI Karmel, mengajarkan, tetapi kami pun melakukan apa yang kami ajarkan dalam ketaatan dan dalam kesetiaan. Oke, saudara bisa melihat bagaimana hidup kami diberkati Tuhan. Kalau saudara lihat gembala saudara morat marit compang-camping udah kayak apa, nah baru deh saudara bisa, kenapa nih Gembala Karmel kayak begini? Saudara lihat kehidupan keluarga, kehidupan gembalamu itu diberkati Tuhan. Karena kami berdua sepakat sebagai suami istri, kami harus taat, kami harus setia, dan kami harus jujur dalam hal kecil yang dipercayakan Tuhan. Persepuluhan. Ketika Allah percayakan hal yang kecil, kami bisa kelola dengan baik, dengan benar, kami bisa dipercaya, maka Tuhan percayakan hal-hal yang besar dan luar biasa. Kita mengalami pelipat gandaan, kelimpahan yang datangnya dari Tuhan, dan ingat baik-baik itu janji Tuhan. Oke, saudara, itu janji Tuhan buat kami gembala, buat Anda, buat jemaat semua, jemaat GPDI Karmel, atau siapapun yang sedang menikmati siaran ibadah online. Janji Tuhan buat saya dan saudara hidup berkelimpahan. Jadi jangan mau jangan mau ditipu oleh iblis dengan masukan-masukan pengajaran-pengajaran dari luar yang nggak perlu gini. No. Selama Maliaki 3 ayat 10 belum diangkat Tuhan dari Alkitab, saya akan tetap melakukan itu. Dan selama saya melakukan firman Tuhan tentang mengembalikan milik Tuhan dalam ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran, saya tidak akan pernah bisa, saya tidak akan pernah mungkin miskin, karena janji Tuhan,
tingkap-tingkap langit itu terbuka dan berkat turun berkelimpahan. Jadi hari ini siapapun kau yang mau diberkati oleh Tuhan, dipercaya dulu dalam hal yang kecil. Kembalikan milik Tuhan, saudara. Jangan simpan, jangan curi milik Tuhan. Perpuluhan mutlak punya Tuhan, saudara. Mutlak, nggak bisa diganggu gugat, saudara. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden dipercayakan satu pohon, itu dia, saudara. Nah, hari ini kalau engkau mau diberkati Tuhan, finansialmu, keuanganmu, ekonomimu mau diberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Setiap kali ada masukan dari kuasa kegelapan, jangan nanti begini, jangan katakan dalam nama Yesus saya tidak mau lakukan apa yang dibisikkan oleh iblis, karena saya mau diberkati. Saya mau keuangan saya diberkati, keluarga saya diberkati, anak-anak saya diberkati Tuhan, maka saya harus lakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi waspadai, yang terakhir yang ingin Bugem sampaikan adalah waspadai pengajaran tentang tidak perlu mengembalikan milik Tuhan. Itu tipu muslihat iblis. Karena sampai detik ini kalau Bugem bisa keluarin bukti transfer Bugem untuk sampai hari ini Bugem sudah mengembalikan, kami Gembala GPD Karmel sudah setor perpuluhan kami di Majelis Daerah GPDI DKI Jakarta. Oke, jadi jangan mau dikecoh oleh iblis dengan pengajaran tidak perlu mengembalikan milik Tuhan. Sekali lagi, selama firman Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 10 belum diangkat Tuhan, Bugem akan tetap melakukan firman Tuhan dan perintah Tuhan itu. Amin. Karena sudah terbukti setiap kali kami mengembalikan milik Tuhan, ada aja hal-hal yang dipercayakan Tuhan untuk kami. Karena milik Tuhan, persepuluhan itu adalah berbicara tentang keuangan, itu uang, maka keuangan kami diberkati oleh Tuhan. Hari ini kau yang hidup dalam kesulitan, dalam kemiskinan, finansial, ekonomi yang morat-marit, mari lakukan firman Tuhan. Tuhan yang bilang loh, ayat 10, ujilah aku, kata Tuhan. Bukan Gembala GPD Karmel yang bilang, tetapi Tuhan sendiri yang bilang, ujilah aku, kita boleh uji Tuhan. Kata Tuhan, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan. Berkat berkelimpahan sama seperti yang dialami oleh Petrus dan teman-teman. Ketika mereka taat melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, Tuhan bilang ke sana, tebarkan jalanmu di sana. Ketika mereka taat melakukan perintah Tuhan itu, maka mereka berhasil menarik ikan sekian banyak. Bahkan jalan mereka mulai koyak, karena begitu banyak ikan yang mereka tangkap. Amin. Dan ketika mereka diberkati oleh Tuhan berkelimpahan, mereka punya kewajiban untuk bagi dengan orang lain. Bagi dengan teman-teman nelayan mereka yang lain yang belum dapat tangkapan, itu bagi. Kita diberkati, kita melakukan firman supaya hidup kita diberkati. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Gembala, dan pada hari ini sebelum kita akan menyembah Tuhan pada waktu lagu terakhir kita pada hari ini, kita berdoa. Saya ingin berdoa bagi saudara pemirsa dan seluruh jemaat pastinya agar Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan agar kita bisa menjadi pelaku firman. Ya, amin. Semua harus bisa menjadi pelaku. Yes, mari kita tundukkan kepala kita di rumah atau pemirsa dimanapun saudara berada. Tuhan, terima kasih untuk firman Allah di pertengahan minggu ini. Biarlah kami tetap kuat. Amin. Dan mampukan kami untuk bisa melakukan firman berupa perintah Tuhan. Amin. Amin. Mengembalikan milik Tuhan, hasil jerih payah kami, 10% hasil jerih payah kami, dan kami ada keberanian, kemampuan untuk mengembalikannya itu melalui gereja lokal kami yang kami kasih, GPD Karmel Cipinang. Tuhan berkati dengan limpah, Engkau yang menjanjikan memberikan kebahagiaan, dan banyak orang di sekeliling kita akan senang dengan keberadaan kita. Terjadilah janji Tuhan untuk seluruh pemirsa yang telah diubahkan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, kuatkan kami selalu agar kami tetap teguh melakukan firman Allah, taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit Engkau sembuhkan
Pada hari ini biarlah virus, bakteri, sakit, penyakit dibatalkan semua, dijauhkan dari setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan melepaskan berkat-Nya untuk saudara. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersuka cita karena kuasa Roh Kudus ada di dalam setiap pribadi kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Biar damai sejahtera ada di dalam setiap hati saudara. Amin. Jangan lupa tetap mencuci tangan, bersih-bersih, pakai masker, saudara. Haleluya. Kami suami istri. Nanti juga setelah ini kita akan pakai masker juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, hidup sehat, dan jangan lupa hati tetap dijaga penuh dengan sukacita. Tetap beribadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.